Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa Engkau mulia dan berkuasa. Namun kami bersyukur bahwa kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu Kau tunjukkan kepada kami melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita diambil dari Wahyu 4 ayat 11. Demikian tertulis, saudara-saudara. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, yang kita baca adalah kitab Wahyu, sering disebut sebagai kitab dengan ciri apokaliptik. Maksudnya apa? Ciri yang menyingkapkan rahasia sorgawi dan disingkapkan secara simbolik. Dan kita kalau begitu akan mendengarkan, bahkan membaca penglihatan-penglihatan yang disingkapkan itu. Saudara-saudara, orang Irlandia atau orang Celtic, Inggris Utara, sering mengatakan bahwa orang percaya itu bisa memasuki yang mereka sebut sebagai thin places. Tempat yang tipis antara kehidupan sekarang dan kehidupan sorgawi. Dan kurang lebih seperti itu yang Wahyu Yohanes alami. Bahwa dia melihat walaupun dengan simbolik takhta sorgawi yang menjadi bagian dari orang percaya, menjadi bagian Anda dan saya pada waktunya. Dan dalam Wahyu 4 dari 1 sampai 11, ayat 11, Yohanes mengungkapkan apa yang dia lihat di takhta sorgawi itu. Pertama-tama saudara-saudara, yang dia lihat pada ayat 3 dikatakan bahwa ada pelangi. Maka apa yang dia lihat membuat kita mengingat saat Nuh membawa perahunya dan membebaskan segala binatang-binatang dari banjir, muncul pelangi karena Tuhan menjanjikan janji baru, kehidupan baru. Jadi saudara-saudara, takhta ilahi sorgawi itu adalah sebuah janji. Janji yang akan ditepatinya. Dan itu disingkapkan untuk Anda dan saya bahwa kita hidup dalam janji sorgawi yang pada waktunya akan kita terima. Itu yang pertama. Namun selanjutnya dalam Wahyu 4 dikatakan bahwa di situ ada 24 sosok tua-tua yang berpakaian putih. Dan lalu ada lautan kristal dengan 4 makhluk. Dan betapa megahnya, tapi juga betapa penuh pesonanya dan betapa tak terbayangkannya. Dengan kata lain, tahta sorgawi akan menjadi kenyataan yang melampaui apa yang kita bisa lihat di bumi ini. Itu kenyataan yang tak terkatakan, tak terperikan, namun kenyataan itu membuat kita mengambil kesimpulan, ya Tuhan, tahta sorgawi-Mu melampaui apa yang bisa kami bayangkan. Jadi ada 2 hal kalau begitu tentang tahta sorgawi yang disingkapkan kepada kita, yaitu itu adalah janji, hiduplah dalam janji itu, tapi juga kenyataannya seperti apa, melampaui kenyataan yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita katakan. Makanya pada ayat 8 dikatakan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Betapa janji-Mu untuk kami, tapi betapa kenyataan baru itu melampaui pikiran, melampaui penglihatan, sehingga betul-betul tak terberikan, tapi sekaligus akan menjadi kenyataan yang baru. Dan karena itu selanjutnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Selanjutnya orang-orang pada ayat 10 dan Anda dan saya menghadapinya dengan tersungkur. Artinya dengan sungguh-sungguh berserah. Tapi juga yang tersungkur berarti mengaku bahwa itu kenyataan yang sungguh-sungguh dijanjikan, tapi sekaligus sungguh-sungguh melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat di dunia ini. Dan karena sedemikianlah saudara-saudara, tahta sorgawi yang dijanjikan dan yang melampaui pikiran dan segala yang kita bisa lihat, maka kalau begitu kita hanya bisa mengatakan dengan rasa syukur ayat 11 tadi, ya Tuhan,
Engkau yang menerima puji-pujian. Terpujilah Engkau karena janjimu. Engkau dihormati. Engkau berkuasa karena Engkau akan memberikan kenyataan yang baru, yang melampaui semua kenyataan yang mungkin, tapi itu kenyataan sorgawi, kenyataan yang penuh sukacita. Itulah yang akan kita temui saudara-saudara dalam kehidupan nanti. Namun sekarang kita sudah bisa merasakan suasana janji itu terpenuhi. Tanda-tandanya yang nanti akan disempurnakan. Lalu atas itu saudara-saudara dengan rasa syukur dibuat juga satu kalimat terakhir. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kalau begitu kita juga bisa katakan apa yang telah diciptakan Tuhan, Anda dan saya bukanlah ciptaan yang gagal. Allah tidak gagal menjadikan Anda dan saya manusia anak-anaknya. Kenapa? Karena Dia akan membawa kita kepada kemuliaan sorgawi, janji tahta yang kudus, dan itu menunjukkan sekali lagi bahwa apa yang kita tempuh di dunia ini bukan perjalanan yang gagal. Jadi skenario orang percaya bukan skenario kegagalan, tapi skenario yang penuh puji-pujian. Sebab apa sekali lagi? Sebab Dia menjanjikan sorga kepada kita, dan yang akan kita temui melampaui apa yang kita bayangkan, apa yang kita tempuh di bumi ini. Dan karena itu kita hanya bisa mengatakan sekali lagi, ya Tuhan Allah, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Dan ciptaanmu, Anda dan saya, akan memasuki itu. Kita tidak akan gagal sebagai orang percaya di dunia karena kita dijanjikan kenyataan surgawi. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Kristus kami bisa ditunjukkan penglihatan surgawi. Itu adalah janji, tapi sekaligus kenyataan yang tak terperikan. Dan karena itu kami akan menyongsongnya sebagai anak-anak-Mu dalam sukacita, dalam puji-pujian kepadamu. Inilah doa syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara.